Istri sementara sang CEO. Bab 026. Para awak media terlihat kecewa dengan jawaban Albert, terpaksa membiarkan mobil Albert melanjutkan perjalanannya. Biarkanlah ini menjadi urusan Marsha, karena ada hal yang lebih penting dari Marsha adalah mengejar istri keduanya, Tania. Mansion utama. Mendengar kedatangan cucunya kembali, Opa Tamrin hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sepertinya cucunya masih tidak percaya jika Tania tidak ada di mansionnya. Tumben sekarang kamu semakin rajin ke sini, tegur Opa Tamrin, yang baru saja menghampiri Albert di ruang tengah. Sudah cukup Opa menyembunyikan istriku, berikan alamatnya sekarang, aku ingin menjemputnya, jawab Albert dengan menggebu-gebu. Kamu bilang mau menjemputnya, sudah jelas Tania tidak mau dijemput. Jangan egois kamu, sentak Opa Tamrin. Pria tua itu mendudukkan dirinya di sofa, kemudian menatap cucunya dengan menunjukkan wajah tegasnya. 35. Seharusnya kamu introspeksi diri kenapa Tania tidak mau berternu atau dijemput olehmu. Sesaat Opa menghela napas panjang. Apa yang telah kamu perbuat terhadap Tania selama ini, hanya kamu yang tahu. Tapi yang jelas pasti ada sesuatu yang telah kamu lakukan hingga Tania tidak ingin bertemu, tukas Opa Tamrin. Perkataan Opa Tamrin bagaikan tamparan buat pria itu. Dalam keadaan masih berdiri di hadapan Opa, pria itu sesaat tertunduk. 36. Pria berwajah rupawan itu masih menundukkan kepalanya, menatap lantai mamer yang tak sepatutnya dipandang, namun pria itu juga enggan menatap wajah Opa Tamrin. Kamu pria yang memiliki wajah yang sangat rupawan, tubuhmu juga gagah, dan memiliki perusahaan serta kekayaan yang sangat berlimpah. Sudah bisa dipastikan banyak wanita di luar sana berlomba-lomba menginginkan bisa memiliki suami seperti dirimu. Tapi sayangnya Opa melihat Tania tidak tertarik denganmu, ejek Opa Tamrin, menyeringai tipis. Ternyata masih ada wanita yang tidak menyukaimu, Albert, ejek Opa Tamrin melanjutkan perkataannya. Kedua tangan Albert terkepal begitu eratnya, kemudian tak lama dia menegakkan kepalanya dan menatap datar ke arah pria tua itu. Betulkan yang Opa katakan? Opa Tamrin butuh jawaban. Apa artinya sekarang kamu mencari Tania? Apakah dia berarti untukmu, atau kamu mencari hanya karena dia mengandung anakmu? Dengan lantangnya Opa Tamrin berkata. Pria itu bergeming, tak berkata, tak bergerak. Opa Tamrin sejenak mengambil napas dalam-dalam, sebelum melanjutkan ucapannya. Tidak semua keinginanmu bisa terwujud semuanya Albert, kadang apa yang kita inginkan tidak bisa kita gapai. Tania tidak bisa dipaksa, dan dia tak mau menemuimu lagi, dia menunggu kamu menceraikannya, imbuh Opa Tamrin. Hati Albert bagaikan disayat-sayat dengan sebilah belati yang sangat tajam, sungguh hal ini begitu menyakitkan. Apa yang dikatakan Opa Tamrin sama dengan apa yang dikatakan Tania semalam melalui sambungan telepon. Tiba-tiba saja pria itu menjatuhkan kedua lututnya ke lantai, kemudian menurunkan pandangannya. Kedua tangannya berada di atas kedua pahanya. Opa Tamrin seketika itu tertegun melihatnya. Sesaat kenangan awal menikahi Tania muncul di pelupuk matanya. Memang tidak ada hal yang indah di antara mereka berdua, yang ada hanyalah hal yang buruk yang dia berikan kepada Tania. Memangnya kamu tidak ada baju yang layak dipakai lagi? Lihatlah dirimu sudah seperti pemulung yang ada di pinggiran jalan. Sepenggal kalimat kasar kembali teringat di otak Albert. Belum lagi ketika pria itu menggumuli wanita itu mengambil mahkotanya secara kasar, dan mengusirnya bagaikan wanita murahan bukan layaknya sebagai istri yang sepatutnya dihargai setelah menggumulinya. Kamu ingin menjadi PELACURR di luar sana,
Bukankah saya memang pelacur untuk Pak Albert? Istri Bapak juga mengatai saya seorang pelacur untuk suaminya. Jadi kenapa tidak sekalian saya nyemplung saja, sudah terlanjur basah. Dan Pak Albert tidak perlu memarahi saya. Saya hanya pelayan, dan budak seks Bapak, tidak lebih kar. Kata kasar yang pernah diucapkannya dalam keadaan hati yang memanas, sudah pasti menyayatkan hati seorang. 37. Wanita, Albert baru menyadarinya. Dan selama itu juga tidak pernah berkata lembut, hanya emosi yang ditunjukkannya kepada Tania. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya ada wanita yang tidak menyukai dirinya, diakui itu adalah Tania, tak pernah wanita itu mencari perhatiannya atau menggodanya, dan justru membuat pria itu kesal sendiri. Tapi tahukah Albert, wanita yang kamu kasari, yang kamu siksa fisik dan batinnya, adalah salah satu pengagum rahasiamu, dia sangat menyukaimu, namun sekarang sudah terkikis perasaan itu karena sikap kasarmu. 2. Opa Tamrin masih menatap Albert yang sudah berlutut dan menundukkan kepalanya. Opa, berikan aku kesempatan, ucap Albert lirih. Sudah terlambat Albert, bukankah selama ini Tania selalu memberikan kamu kesempatan, tapi selalu kamu sia-siakan. Saat dia terbaring sakit, kamu masih menyakitinya. Aku mohon Opa berikan aku kesempatan sekali lagi untuk memperbaikinya, ucap Albert memohon. Suara serak mulai terdengar, pria itu merendahkan dirinya di hadapan Opa Tamrin. Pria itu juga sudah buntu harus melakukan apa demi bisa bertemu dengan Tania. Opa Tamrin sempat mulai luluh melihat Albert untuk pertama kalinya merendahkan dirinya di hadapannya. Namun teringat permintaan Tania, Opa Tamrin kembali bersikap seperti semula. Pria tua itu bangkit dari duduknya lalu menghampiri cucunya yang masih bersimpuh, lalu menepuk bahu Albert. Semuanya sudah terlambat, Albert, ucap Opa, lalu meninggalkan Albert. Kali ini Albert benar-benar tidak dapat dukungan dari keluarganya sendiri. Benarkah tidak ada kesempatan untuk aku memperbaiki semuanya Tania? Inikah yang kamu inginkan untuk bercerai denganku, Tania? Buliran bening mendesak ujung ekor mata pria itu, setitik demi setitik akhirnya jatuh membasahi pipinya, dadanya amat terasa sesak menerima kenyataan, amat terasa sakit ketimbang mengetahui video dugem istri pertamanya dengan pria lain. Kenapa hatiku terasa sakit Tania? Kamu sungguh menyakiti hatiku, Tania. Sedangkan di Lembang, Bandung, Tania tiba-tiba saja perasaannya terasa aneh, seperti ada rasanya si hatinya, bagai disayat dengan sembilu yang rasanya tak bisa digambarkan. Wajah Albert pun sepintas tiba-tiba hadir di pelupuk matanya, padahal dia tidak memikirkan pria itu sedikit pun. Akan tetapi wanita itu mengedipkan kedua netranya agar bayangan wajah pria itu menghilang, tapi tak terhapuskan juga. Tania, keluarlah Tania, jangan bersembunyi lagi, teriak Albert. Pria itu mengelilingi mansion utama, masih penasaran dan beranggapan Tania bersembunyi di mansion utama. Keluarlah Tania, jangan begini Tania, teriak kembali pria itu setiap menelusuri semua ruangan yang ada. Para maid turut kasihan melihat tuan mudanya yang masih saja meneriakkan nama wanita itu, apalagi raut wajahnya. 38. Terlihat sedih, kedua matanya terlihat sembab. Pak Albert, Tania benar-benar tidak ada di sini, ucap Gary, berusaha menghentikan bosnya. Gak Gary, istri saya ada di sini, dia lagi bersembunyi Gary, jawab Albert kelihatan kacau. Gary menahan bahu bosnya. Pak Albert, tenanglah, jangan begini, kata Gary yang berusaha menenangi Albert. Albert menyentak lengan Gary dengan kerasnya. Jangan menghalangi saya, mencari istri SAYAI, bentak Albert, tak suka dihalang-halangi. Tapi tidak begini Pak Albert.
Bapak sudah terlihat kacau. Balas bentak Gary, untuk menyadari bosnya. BUGH. Albert melayangkan bogeman mentahnya ke wajah Gary, karena tak suka dihalangi. Gary pun turut membalas bogeman bosnya tanpa ampun. Ajudan Opa yang berada dekat mereka berdua langsung mendekati, untuk mencegah adanya pertarungan sengit. Albert dan Gary sama-sama menajamkan kedua netranya dengan perasaan kesal. Gary melakukannya hanya ingin bosnya cepat sadar, dan mengembalikan kewarasan, yang terlihat sangat kacau saat ini. Gary tak ingin melihat Albert menjadi gila. Di balik pilar, Opa Tamrin berdiri dengan bantuan tongkat Ria, meratapi Albert yang sangat terlihat kacau. Sepertinya pria itu benar-benar terpukul dengan keputusan Tania. Tanyakan kepada hatimu Albert, apa yang sebenar yang kamu inginkan? Hanya karena anakkah atau kamu mencintainya? Selamilah perasaanmu sendiri, apa yang kamu inginkan dari hubunganmu dengan Tania. Opa tahu Tania hatinya sudah sangat terluka denganmu. Ucap Opa Tamrin lirih. Pria itu nampak tergugu, kedua matanya mulai memerah menahan agar air matanya tidak kembali terjatuh. Melihat Albert yang terlihat sangat rapuh, pria tua itu mendekati cucunya lalu memeluk pria itu. Suara isak itu akhirnya terdengar, tangisan yang sudah lama tak terdengar di telinga Opa. Terakhir kali Albert menangis saat meninggalnya kedua orang tua. Aku tak sanggup kehilangan Tania, ucap Albert di balik isaknya. 39. Seseorang akan terasa berarti ketika dia tidak ada di sisi kita, tidak ada lagi di depan mata kita. Itulah yang dirasakan oleh Albert di dalam hidupnya sekarang. Hari demi hari hidupnya terasa hampa, kosong, jiwanya seperti tidak ada di raganya. Semua daya upaya bodyguardnya mencari keberadaan Tania masih nihil, belum membuahkan hasil. Mengintai Opa Tamrin juga tidak ada hasilnya, karena Opa Tamrin tidak mengunjungi Tania ke Bandung. Sedangkan Oma jika ditanya keberadaannya oleh Albert, akan dibilang sedang ada di mansion di Singapura, supaya tidak curiga. Nomor handphone Bu Mimi juga tidak aktif semenjak terakhir bisa dihubungi oleh Pak Firman. Hubungan Albert dengan Marsha semakin renggang, apalagi pria itu benar-benar tidak bisa didekati oleh Marsha, karena rasa mualnya belum juga hilang. Tapi bukan hanya itu saja, cinta Albert dengan Marsha sudah pergi entah kemana. Marsha sudah berupaya berkali-kali mencari perhatian suaminya, namun lagi dan lagi tidak bisa menarik perhatian Albert. Pernah suatu hari Marsha nekat masuk ke kamar tamu, untuk menggoda suaminya dengan menunjukkan pesona tubuhnya tanpa sehelai kain pun agar hasrat suaminya naik dan kembali memadu kasih dengannya di atas ranjang. Namun yang didapatnya hanyalah caci maki dan muntahan di tubuh wanita itu. Sedangkan di perusahaan Maxindo, suasana setiap hari semakin mencekam, horor buat para karyawan sekali. Jangan sesekali membuat masalah atau kesalahan kecil dengan Albert, maka pria itu tidak akan segan-segan memecat karyawannya di saat itu juga. Hampir tiap hari ada saja karyawan yang kena semprot, padahal kesalahannya kecil atau tidak ada kesalahan, dan mulailah ada julukan buat Albert di antara karyawannya, yaitu CEO arogan, tapi tetap saja karisma dan ketampanannya tidak hilang. Duh, Kia, CEO kita semakin hari semakin jadi galaknya, udah kayak cewek lagi PMS aja, keluh Vivian di balik kubikelnya. Lia, gue juga jadi ngeri kalau lihat wajahnya, tapi tetap ganteng sih. Ya mungkin arena masalah rumah tangganya dengan Marsha, jadi kebawa ke tempat kerjaannya, balas Kia, sambil melongo kepalanya ke kubikal Vivian. Apa kabarnya si Tania? Sudah mulai pulih belum ya? Gue kangen ama dia. Hampir 3 bulan loh gak ada kabarnya.
Tanya Vivian. Dia masih bedres total, gue ada rencana hari Sabtu mau jenguk ke dia di Lembang, kalau sama dia dibolehin ketemu. Gary yang baru saja keluar dari ruang manajer marketing hapus mengantar proposal yang telah di-approve Albert, tidak sengaja mendengar suara Kia yang sedang membicarakan Tania. Dengan sengaja Gary melangkahkan kakinya pelan agar bisa mendengar kelanjutannya. Lembang. Tania ada di Lembang, berarti di Bandung, batin Gary. Beberapa minggu yang lalu Tania sudah bisa menghubungi sohibnya Kia setelah Mama Sinta membelikan handphone baru untuk Tania. Kia sangat senang ketika sohibnya menghubungi dirinya, setelah sekian lama tidak ada kabarnya. Oh di Lembang, jauh banget. Tempat siapa di sana, gue pengen ikut jenguk tapi sayangnya jauh bakal gak dapat izin. 40. Dari emak gue. Timpal Vivian. Gue kurang tahu, lupa nanya. Mungkin aja tempat saudaranya, kalau gak bisa, jenguknya pas dia balik ke Jakarta aja, balas Kia. Wanita itu tidak menyadari jika Gary sedang menguping. Lihat deh, nanti kalau lu jadi ke Lembang nanti gue nitip makanan buat Tania ya. Oke. Melihat Vivian dan Gary sudah selesai ngobrol, Gary buru-buru mempercepat langkah kakinya agar tidak ketahuan. Kenapa gak kepikiran sama temannya Tania ya? Bos hanya fokus ngikuti opanya saja, batin Gary. Banyak jalan menuju Roma, tapi yang punya kendali bukanlah manusia, tapi Sang Maha Pencipta yang memberikan petunjuk ke hambanya melalui berbagai cara, bisa cara lambat atau cara cepat. Ruang CEO. Kamu bikin surat penawaran saja dari tadi salah, lihatlah kamu menghabiskan waktu saya saja untuk mengoreksi surat ini. Bentak Albert, sambil melempar beberapa kertas ke wajah Mila, sekretarisnya. Mila hanya bisa mengurut dadanya, dia salah satu karyawan yang selalu kena amarah bosnya yang tak jelas. Unturun saja Gary sudah menjelaskan ke Mila, jika jiwa bos mereka sedang terguncang hebat, walau tidak secara gamblang menjelaskannya, karena pernikahan Albert dengan Tania masih tertutup rapi. Jadi Gary hanya menjelaskan masalah rumah tangga Albert dengan Marsha. Wanita itu menundukkan dirinya kemudian memungut lembaran kertas tersebut tanpa mengeluarkan suara. Dasar Marsha punya suami sempurna begini, masih berani dekat sama cowok lain, kurang bersyukur banget jadi istri. Gak lihat apa nih suaminya kerjaannya marah-marah terus. Umpat batin Mila. Andaikan Mila tahu yang membuat Albert marah-marah bukanlah Marsha, tapi Tania, pasti kamu akan terkejut. Cepat perbaiki surat itu. Pinta Albert dari kursi kebesarannya. Baik Pak, segera saya perbaiki. Buru-buru wanita itu membalikkan badannya menuju pintu. Albert menghembus napas panjangnya, kemudian menyandarkan dirinya, kedua netranya menatap langit-langit ruangannya. Pria itu kembali membayangkan wajah Tania. Aku sangat merindukanmu, Tania, gumam Albert lirih, jemarinya kembali mengusap kedua netranya yang mulai berembun. Rindu itu berat ya, kata Dylan. Tak ada satupun potret Tania yang dimilikinya di handphone, hanya bayangan wajahnya yang terekam di otaknya. Namun setiap malam pria itu mengendus daster Tania yang tertinggal di kamar yang dulu ditempati Tania, sebagai obat dan teman tidurnya setiap malam. 41. Lembang, Bandung. Menjelang sore hari. Semakin hari wajah Tania semakin cantik dan semakin berseri, hidupnya sehari-hari ditemani oleh orang-orang yang menyayanginya. Dan dia sudah mulai berdamai dengan ketentuan Allah atas hadirnya ketiga calon buah hatinya. Si Bumil cantik julukan yang diberikan oleh Oma Helena buat Tania, perutnya sudah terlihat menonjol dan membesar karena sudah menginjak usia kandungan 3 bulan, dan sudah jelas besar perutnya berbeda dengan ibu-ibu yang hamil 1 anak.
Tania juga sudah diperkenalkan oleh papa sambungnya yang bernama Papa Dimas, pria parubaya yang cukup tampan di usianya 50 tahun. Papa sambungnya begitu hangat orangnya dan sangat menyayangi Mama Sinta, dan jelas sangat berbeda dengan ayah Hans. Papa sambungnya memiliki beberapa hotel di Jakarta, Bali dan Yogyakarta. Jika kondisi Tania sudah benar-benar stabil kandungannya, ada rencana Tania akan ikut dengan Mama Sinta dan Papa Dimas, serta membantu perusahaan milik Mama Sinta. Semuanya hanya tinggal menunggu waktu. D. Angin sepoi-sepoi menyentuh pipi Tania, rambut yang semakin panjang terurai dan sedikit terbang karena hembusan angin di sore hari. Wanita itu sedang menikmati panorama indah di belakang villa, tempat favoritnya selama tinggal di sana. 42. Sembari menatap indahnya ciptaan Allah, wanita itu mengelus perut bulat dan tersenyum hangat. "Sehat-sehat ya nak di perut mama," gumamnya sendiri. "Lu tahu gak Tania, bos ganteng kita benar-benar arogan. Tiap hari ada saja yang kena pecat. Pokoknya si bos udah berubah banget, mana sekarang wajahnya berewokan kayak gak keurus begitu. Nih gara-gara si Marsha kepergok dugem sama cowok lain, jadinya suaminya oleng." 43. Tania tersenyum kecut mengingat pembicaraannya dengan Kia melalui sambungan teleponnya, padahal dia tidak bertanya tentang Albert, tapi seperti biasa pasti Kia akan bercerita dengan sendirinya. "Maafkan mama ya nak, biarkan papamu bahagia dengan istrinya. Cukup mama bahagia dengan kalian bertiga." 44. Gary yang sudah mendengar perbincangan Kia dengan Vivian tampak meragu untuk memberitahukan ke Albert, ada rasa tak rela. "Sebaiknya pura-pura tidak tahu, lagi pula biarkan saja Pak Bos sengsara, siapa suruh waktu itu nikah lagi," gumam Gary sendiri. Akhirnya pria itu tetap di ruangannya melanjutkan pekerjaannya, dan membuang rasa bimbangnya itu. 2. Gary. Suara teriakan yang kencang terdengar jelas dari dalam ruangan CEO. "Liz, bisa gak sih dalam sehari gak teriak sekencang itu si bos?" Kesal Gary, sembari bangkit dari duduknya menuju ruangan Albert. "Pak Gary," panggil Mila, ketika melihat Gary melewati meja kerjanya. "Apa? Panggil-panggil? Kangen ya?" celetuk Gary, sambil mengedipkan salah satu matanya. Mila berdecak kesal. "Cek, siapa juga yang kangen sama situ? Cuma mau bilang itu si bos bisa dikasih obat gak? Obat tidur kek? Gak capek apa tiap hari kerjaan marah-marah terus? Lihat kerjaan aku gak selesai-selesai, dikit-dikit salah, gak ada benernya aku kerja." Ngedumel Mila dengan raut wajah betenya. "Sabar Mila, pawangnya belum ketemu, jadi si bos bawaannya marah-marah terus," sahut Gary dengan santainya. "Si Marsha pawangnya, cek, dasar perempuan gak tahu diuntung, punya suami sekeren Pak Albert, masih aja mau deket sama cowok lain," gerutu Mila. Gary hanya bisa menggeleng kepalanya, dengan memutar malas kedua bola matanya. "Gary," kembali namanya dipanggil. "Aku mau masuk, gak dengar apa lolongannya, udah kayak tinggal di hutan," kata Gary, kemudian melanjutkan langkah kakinya. Mila hanya menggerak-gerakkan bibirnya tanpa ada suara. Saat Gary masuk, Albert sudah memasang tampak garangnya dan menunjukkan sorot mata tajamnya. "Lama sekali kamu masuk ke ruangan, apa perlu aku berteriak kayak Tarzan di hutan?" bentak Albert. 1. GLEK. Tenggorokan Gary tercekat, baru saja di luar dia bilang kata hutan ke Mila, ternyata bosnya bilang kata Tarzan, sepertinya bosnya bisa membaca pikirannya. "Apa jadwal saya siang ini?" Gary langsung menyalakan notenya yang kebetulan dibawanya.
Nanti siang jam 2 siang ada meeting dengan beberapa investor properti di Hotel Raffles. Mereka mengharapkan Pak Albert bisa hadir. Tanpa banyak berpikir pria itu menyetujui untuk mengikuti meeting tersebut. Lagi pula sudah dalam 3 bulan terakhir banyak sekali pertemuan yang dicancelnya. 45. Hotel Raffles, Jakarta. Sudah hampir sebulan, Marsha sepi job pemotretan, semua gara-gara videonya yang sempat viral di sosial media, dan Albert benar-benar tidak membantu men-take down semua gosip yang beredar, yang ada dia dan manajernya yang menghadapi awak media. Production house yang berada di bawah naungan perusahaan Maxindo juga menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan Marsha atas perintah Albert. Jelita menyesap matcha latenya dengan tatapan sedikit sinis, sambil mendengar curhatan Marsha. Mereka berdua merenang sekarang bertemu, janjian di restoran mewah yang ada di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan. Kamu masih enak? Walau sepi job, paling tidak uang belanja masih mengalir dari suami kan? Tanya Jelita. Ya iya sih, duit dari suamiku masih banyak, gak bakal kekurangan. Tapi kan kamu tahu aku tuh gak betah kalau gak ada kerjaan, jawab Marsha, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sudah dalam 3 bulan, Albert memblokir semua kartu hitam, biru dan kuningnya tanpa alasan yang jelas. Sedangkan uang nafkah yang dia terima saat ini hanya sebesar 50 juta dalam 3 bulan ini, dan itu pun diberikan secara tunai. Lalu setiap Marsha minta penjelasan selalu dijawab sebagai istri harus menerima berapapun nafkah dari suami. Menurut Albert itu sudah cukup, karena semua keperluan, gaji maid, dan kebutuhan di mansion tetap menjadi tanggung jawab oleh Albert. 2. Kemanakah sikap Albert yang selalu royal kepada Marsha, yang selalu memberikan kemewahan, uang yang berlimpah? Semua lenyap begitu saja, semenjak Tania menghilang. Hubungan kamu sama Pak Robi, gimana semenjak video viral itu? Tanya Jelita dengan tatapan menyelidik. Marsha tersenyum tipis. Mau tahu atau mau tahu banget? 1. Jelita melihat senyuman Marsha bisa memastikan jika temannya masih berhubungan dengan Pak Robi. Secara sembunyi-sembunyi, buayalah dikadalin, ya. Pasti bisa kebaca gerak-geriknya. Aku masih berusaha agar bisa jadi pemeran utamanya. Bukannya kamu tahu di Indonesia tuh semakin ada yang viral maka karirnya pasti akan menanjak. Jadi aku anggap video viralku bisa membuat popularitas aku semakin menanjak. Imbuh Marsha, terlihat sangat terobsesi dengan ketenaran. Memang betul sih Janan sekarang tidak perlu lagi menunjukkan prestasi kepada dunia. Dengan melakukan hal yang buruk saja bisa jadi terkenal, dunia sekarang memang sudah aneh. Gara-gara hal sepele pasti akan diundang ke beberapa acara talk show di stasiun televisi. Aku kalau berada di posisi kamu, lebih baik mengurus suamiku yang tampan dan kaya itu. Buat apa capek-capek mengejar popularitas di jagat raya? Lebih nikmat menikmati hidup bahagia dengan suami dan anak-anak. Memangnya kanu gak kepengen apa punya anak, biar suami makin cinta? Pertanyaan Jelita sudah mulai menyudutkan Marsha. Aku penganut child free, dan suami aku fine-fine saja, tidak masalah, jawab dusta Marsha, tapi ada rasa yang tidak enak di hatinya ketika dirinya memang benar-benar dinyatakan mandul setelah melakukan pemeriksaan diri di rumah sakit yang berbeda. Aku gak percaya suami kamu tidak mendambakan anak dalam rumah tangga. Albert pasti butuh pewaris untuk meneruskan perusahaannya dan kekayaannya.